pasti kamu pergi. Dunia tempat mengumpulkan bekal. Akhirat menyambut kita. Akhirat tempat perhitungkan amal. Akhirat tempat kembalinya kita. Dunia tempat diujinya kita. Akhirat tempat kembalinya kita. Dunia tempat diujinya kita. Tepuk tangannya dong untuk Nas Indonesia. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih di Islam itu indah. Nah jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik sekali. Fakta tersembunyi di akhirat. Dan bintang tamu kita ada Indra Bruggman. Boleh tepuk tangannya jamaah yang ada di studio? Masya Allah. Nih saya jadi pengen nanya lagi sama Ustadz Maulana. Iya, Ustadz, ini saya jadi bertanya-tanya sendiri Ustadz. Nanti kan ketika di akhirat, iya. kita nih sibuk lah dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi aku pernah dengar apa benarnya Ustadz, nanti di sana para nabi akan berdialog dengan Allah gitu. Iya. Nah emang boleh tahu gak sih apa aja isi dialognya, mungkin ada yang bisa dijelaskan Ustadz? Baik, Mohon penjelasannya Ustadz. makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Maidah disebutkan bahwa nanti di ayat 109 dialog para nabi dengan Allah ketika di akhirat kelak menjelaskan apa? Menjelaskan tentang penyaksiannya para nabi-nabi Allah tentang perihal alasan-alasan manusia. Kenapa tidak sholat? Karena saya sibuk. Sesibuk apa kamu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Aku sakit. Bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam? Aku terlalu sibuk karena ngurusin kecantikan, ketampanan. Bagaimana dengan Nabi Yusuf alaihissalam? Jamaah, jangan marah ya. Jamaah, karena ini hari kemudian pasti orang nanya-nanya. Tahu dari mana? Memang sudah dari hari kemudian. Memang sudah datang dari hari kiamat. Oh, mau tosia lagi tentang hari kemudian. Kalau begitu, kalau ada orang mati, gak usah dengar ceramah takziah. Tunggu penceramah yang sudah mati datang. Kabur semua orang itu. Betul, 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 betul. Ibu, mau ke akhirat? Hah? Oh bingung. Mau tidak mau harus mau. Siap atau tidak siap harus. Tapi kalau di surga itu luar biasa. Yang anehnya tadi di segmen sebelumnya Ustaz Lulu membahas tentang neraka. Ustaz Lulu. Aku tadi bilang apa? Lulu. Aduh. 4 huruf Ustaz, L-U. Oh, iya. Lulu, oke. Ustaz Lulu tadi membahas kenapa tentang neraka wanita yang membahas? Karena wanita lebih banyak di neraka. Naudzubillah ya Allah, serem aja Bu, mudah kita sabar enggak ya. Dan nanti insya Allah semua orang akan pada berlari mencari para nabinya. Lari, semua manusia lari ke Nabi Adam. Minta pertolongan ketika hari kebangkitan. Pada lari semua. Ternyata Nabi Adam takut karena aku pernah berdosa makan buah huldi. Larilah kau ke Nabi Nuh, larilah kau ke Nabi. Terus berjalan terus manusia ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan saya pernah berbohong 3 kali. Ibu berbohong berapa kali? Banyak kali. Lari ke Nabi Musa, lari ke Nabi Isa. Sampai nanti semua para nabi menganjurkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi lah yang memberikan syafaat. Dan Allah memberikan pertolongan itu. Makanya perbanyak salawat. Pokoknya kalau kita cerita akhirat itu panjang. Bertamasyalah ke akhirat. Nanti ya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Bisa. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Jamaah. Mau masuk akhirat? Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa sekarang? Nanti.
Semakin menarik pembahasan kita, saya jadi pengen banyak tanya lagi jadinya nih. Sama Ustadz Faris. Ustadz Farid. Jangan, bukan Farid, Faris. Maaf. Orang kalau udah dekat sama akhirat sering lupa nama orang. Iya, iya. Ustaz, maaf. Masya Allah. Hari ini ada apa ya? Ustadz, saya mau nanya. Ya. Nanti di akhirat, kelak itu seluruh manusia kan akan dihisap terus ditimbang pakai timbangan hisap katanya Ustadz. Baik, baik. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Iya. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab dan mizan itu berbeda. Hisab perhitungan, mizan timbangan. Hisab ini masa di mana verifikasi data kalau di pemilu. Benar nggak kamu sudah melakukan ini? Betul tidak? Ya, engkau meninggalkan kewajiban ini dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang tinggal dari hisab nanti. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-25 Allah berfirman, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Hisabnya di sisi Allah. Bayangkan, Allah yang maha dekat, Allah yang maha mengawasi, Allah yang menatapmu kemanapun engkau pergi. Itulah Allah yang akan menghisap kita nanti di akhirat. Pernah suatu hari, Madinah sedang dilanda paceklik. Orang-orang kelaparan. Nabi keluar di saat siang terik. Saat itu bukan waktu untuk keluar rumah. Lalu Nabi keluar dan berjumpa Abu Bakar dan Umar. Nabi berkata kepada Abu Bakar dan Umar, apa yang membuat kalian keluar? Sama, ya Rasulullah kami lapar. Sama, aku juga lapar. Lalu mereka bertamu ke salah satu rumah sahabat dan dijamu kurma. Dalam keadaan sangat lapar. Harusnya bersegera untuk segera makan. Ketika Nabi mengambil sebutir kurma dan membaca bismillah. Pada saat kurma sudah menempel di mulutnya. Tiba-tiba Nabi menangis. Terkejut Abu Bakar dan Umar. Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Lalu Nabi membacakan surat At-Takatsur ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Segala kenikmatan di dunia ini walaupun sebiji korma akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hisab. Dan tapi kalau kita beriman kepada Allah, Allah akan menghisap kita nanti tidak di depan publik. Yudnal mu'min dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yudnal muslim ila rabbihi yaumal qiyamah. Seorang muslim didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia berada di dalam pelukan Allah. Hadisnya begitu. Fi kanafir rahman, dalam pelukan Allah. Sehingga tidak ada yang mendengar. Lalu Allah berkata, fulan, ingat tidak kau pernah melakukan ini? Engkau pernah melakukan ini? Engkau pernah melakukan? Ingat ya Allah. Pada waktu di dunia aku menutup aibmu, di akhirat ini aku mengampuni dosa-dosamu. Makanya jaga keimanan. Jaga la ilaha illallah terus hidup di dalam hati, di dalam rumah, di dalam kehidupan kita. Agar nanti saat dihisab, walaupun kita banyak dosa, Allah tidak membukanya di depan umum seperti orang-orang yang ingkar kepadanya. Tapi Allah memanggil kita hanya berdua, hanya menjadi rahasia kepada kita. Allah yang menutupi aib-aib kita di dunia adalah Allah nanti yang akan menghapuskan dosa kita di akhirat. Itu hisab. Lalu timbangan, setelah diverifikasi ini amal baik, ini amal buruk, ditimbang. Bagaimana bentuk timbangannya? Timbangannya dalam sebuah hadis disebutkan yudha'u, ya, al-mizan yaumal qiyamah law wuzina, ya, fihi bainas sama'i wal ard lawasi'at. Akan ada nanti timbangan dengan dua sisi. Besarnya seperti apa? Kalau sekiranya langit dan bumi dimasukkan di situ akan cukup. Jadi timbangan itu sangat besar. Malaikat bertanya, untuk apa timbangan ini ya Allah? Aku akan menimbang hamba-hamba yang aku kehendaki. Jadi nanti akan ditimbang. Akan ditimbang. Ada mizan. Mana yang lebih berat? Amal baik atau amal buruk? Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini amalan. Ini kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dihisab umat Muhammad. Yang pertama dihisab dalam urusan ibadah adalah salat. Kalau beres salat kita, beres semuanya. Jadi semua akan ditimbang atas dasar apa? Atas dasar keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustazah Lulu, neraka ada tingkatan-tingkatannya, surga ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu berdasarkan amalan-amalan kita di dunia. Semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah
hikmah dari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta beriman kepada hari kiamat. Dua ini selalu Rasulullah sandingkan. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Itu terjaga amalan kita. Ustadz Maulani, Ustadz Maulana. Insyaallah. Ustadz, Kenapa? coba tanya. Baik. Ustadz tadi tausi ya, saya amati beliau itu sampai nangis. Coba tanya. Ya, Aduh, gara-gara Ustadz Faris saya tidak nih. perlu nanya, saya akan jelaskan. Orang yang tahu tentang akhirat merasakan betapa dekatnya kampung itu bagi kita. Subhanallah, semoga Allah selamatkan kita semua, Pak. Saya takut itu akhirat itu tentang akhirat betapa takutnya saya gitu. Iya. Jangankan kita, Pak, Abu Bakar, manusia paling baik setelah para nabi dan rasul, tidak merasa tenang sampai kedua kakinya masuk ke dalam surga. Iya. Subhanallah. Tepuk tangan dulu untuk Ya Bapak. Allah. Luar Masya biasa. Allah. Jazakallah khair Ustadz Faris. Afwan, Mas Soni. Ustadz Maulana, terima kasih. Jadi jamaah di rumah akhirnya kita tahu lagi satu fakta tersembunyi yang ada di akhirat. Nah, kita akan pelajari lagi lebih banyak, tapi sebelumnya saya mau ngasih kesempatan dulu nih untuk bintang tamu kita untuk bertanya. Kan dari tadi dilihat kayak gelisah gitu, pengen ada yang ditanyain gitu. Jadi Kak Indra, apa Kak? Silakan Kak, ini saatnya untuk Saya bertanya. nanya nih ya. Ya. Ini kalau misalkan orang yang punya gangguan kejiwaan nih gitu kan, apakah nanti akan dihisab? Terus nanti mereka ditempatkan di mana nih? Di surga kah? Apa di neraka kah? Kalau gitu akan dijawab sama, ini maaf ya Ustazah Lulu gak ada maksud apa-apa ya. Ya, lihat nih Kak Indra, Masya Allah, taruh tas di pinggir sawah, hidungnya dia ke atas kalau kita ke bawah. Ke bawah Masya apa ke Allah, ya. dalam gitu ya maksudnya? Sama aja ya, Masya Allah. Bagaimana amalan tidak akan dicatat ya dalam keadaan 3 hal. Yang pertama ketika tidur sampai dia bangun, kemudian bayi sampai balik dan juga yang tidak waras, gila sampai sadar ya. Dan juga dalam Quran surah At-Tur ayat ke-21 bahwa orang-orang yang beriman dengan juga keturunannya, anak-anaknya akan nanti dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di surganya Allah. Artinya apa? Di sini disebutkan bahwa masuk ke dalam surganya Allah karena muslim. Nah, bagaimana kalau non muslim? Di sini ada 2 pendapat. Yaitu? Imam Nawawi mengatakan bahwa masuk ke dalam surganya Allah, ya. Tapi ada ulama lain mengatakan bahwa harus diuji dulu dengan ujian yang Allah berikan untuknya. Dan ujiannya cuma Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ada yang mengatakan masuk ke dalam surga ketika muslim, kemudian juga ketika non muslim masuk dalam surga. Imam Nawawi mengatakan dan juga diuji. Ada yang mengatakan diuji terlebih dahulu. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kemudahan untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya alamin. Rabbi. Jazakillah khair Ustazah. Gimana Kak pertanyaannya sudah terjawab? Mantap, Masya Allah. Jawab! Kita akan segera mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran menjelaskan tentang bagaimana kita akan tertipu dengan dunia ini. Kita merasa bahwasanya kita akan hidup selama-lamanya sehingga kita banyak mengambil daripada dunia ini dan seakan tidak ingin ataupun enggan untuk meninggalkan yang namanya dunia. Padahal Allah sudah jelaskan semua itu hanyalah al-mata'. Apa itu al-mata'? Adalah alat untuk kita menuju akhirat, di mana semuanya di akhirat akan dihitung lagi, ditimbang lagi sehingga kita akan masuk ke surganya insyaallah kelak berkumpul kembali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Jauziyah menjelaskan dalam karyanya Al-Mawa'iz wal Majalis kisah tentang seorang raja saleh yang zuhud. Bukan hanya rajanya yang saleh, tapi juga diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Sehingga pada suatu ketika sang raja memberikan mandat terhadap anak pertamanya. Wahai anakku, kalau ayahandamu nanti meninggal dunia ini, tolong teruskan kerajaan ini. Karena ayah khawatir kalau orang lain yang meneruskan kerajaan ini, maka syariat Allah tidak lagi ditegakkan di sini. Ayah khawatir ketika ayah memberikan kepada orang lain,
Ayah tidak bisa menjamin agamanya. Tapi ayah sudah memperhatikan ibadahmu wahai anakku sayang. Kuberikan mandat, engkaulah yang akan memimpin kerajaan ini setelah ayahandamu meninggal dunia. Mendengar perintah ataupun surat dari ayahandanya, bukannya bersujud syukur, bukannya bahagia, sang anak pertama tadi lari ke gunung sambil membawa barang seadanya. Sampainya di gunung berkumpul bersama para sufi, berkumpul bersama orang-orang ahli ibadah sampai meninggal dunia di gunung karena takutnya untuk memegang yang namanya dunia. Sang anak pertama dicari oleh ayahnya. Di mana anakku yang pertama? Anakmu wahai raja, sang pangeran sudah berada di gunung dan dia tidak akan pernah kembali ke kerajaan sampai engkau berjanji untuk tidak memberikan kerajaan kepadanya. Kalau begitu, biarkan ia di gunung dan sampai anaknya meninggal dunia, anaknya pun meninggal dunia lebih dahulu daripada ayahandanya. Kembali sang ayahanda melihat anaknya yang kedua. Kata ayahanda, engkaulah yang lebih berhak wahai anakku. Pimpinlah kerajaan ini ketika ayahandamu nanti meninggal dunia. Ketika diberikan surat mandat tersebut, sang anak kedua tidak jauh berbeda dari kakaknya. Ia pun berlari ke kampung sebelah untuk melaksanakan ibadah di sana. Dicari-cari oleh sang ayah sampai tidak bertemu dengan anaknya. Sampai terdengar kabar anak keduanya pun meninggal dunia. Anak ketiganya pun demikian. Anak-anak selanjutnya pun demikian. Hingga pada hari tuanya sang raja bertitah, wahai pengawalku, anakku sedang di kandungan. Kalau dia lahir nanti, satu-satunya cara supaya dia mampu memegang kerajaan ini, engkau ketika dia lahir nanti bangunkan tembok yang tinggi yang tidak bisa melihat daripada keluar istana ini. Dan berikan semua perhiasan, berikan kuda-kuda terbaik, berikan semua kepadanya, kenalkan kepadanya dunia. Dan jangan engkau ingatkan kepadanya untuk melihat kampung sebelah, tentang kezuhudan, tentang keakhirat, jangan engkau ajarkan kepadanya supaya dia mau memegang kerajaan ini. Akhirnya lahirlah anaknya, meninggal ayahandanya, sang anak bertumbuh dewasa dengan kekayaan, dengan perhiasan, dengan seluruh kehebatan dunia. Hingga pada suatu ketika sang anak meminta izin kepada para pengawal. Wahai para pengawal, apa yang ada di sebelah sana? Di samping tembok ini, di seberang tembok ini, ada apa di sana? Saya penasaran. Kata pengawal, tidak ada lagi di sana. Dunia itu hanya di sini, di sana tidak ada lagi. Tapi saya penasaran, apa yang ada di seberang tembok ini? Akhirnya sang anak pun memberanikan diri tanpa diketahui oleh pengawalnya. Dia menunggangi kudanya dan akhirnya menyeberang ke tembok sebelah, melihat kehidupan orang-orang yang mengejar akhirat. Dan apa yang terjadi? Sang anak bungsu ini pun tidak lagi kembali ke kerajaan sehingga menghabiskan waktunya sampai meninggal dunia di kampung sebelah. Lihat bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki berikan petunjuk kepadanya. Kita sudah lihat contoh tadi, Pak Haji yang menangis ketika membicarakan akhirat. Sedangkan masih banyak di antara kita yang masih betul-betul mengejar dunia. Allah memberikan kitab suci Al-Quran supaya kita membacanya. Bagaimana gambaran tentang akhirat. Memang yang dinamakan akhirat itu adalah gaib bagi kita. Tak ada satupun yang pernah melihat surga. Tak ada satupun yang pernah melihat neraka. Tak ada satupun yang pernah melihat alam barzakh. Tak ada satupun yang melihat hari kebangkitan. Tak ada satupun yang pernah melihat sirat. Tidak ada yang pernah melihat yaumul hisab. Yang perlu hanyalah kita mengimani semuanya. Kenapa? Karena hari itu pasti akan ada. Cepat atau lambat, mau tidak mau, kita semua akan dihisab di hari akhirat itu. Tugas kita untuk mempelajarinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan sekecil apapun amalan kita di dunia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan juga menjadikan dunia menjadi bekal ataupun lahan panen kita di dunia. Dan nanti di akhirat kita baru menuai semua hasilnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair. Sama-sama Mas Sony. Jamaah, setelah ini kita akan mendengarkan murotal Al-Quran dari Ustadz Syam. Dan kita akan cari tahu lagi fakta-fakta apa lagi yang tersembunyi di akhirat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.